Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-temanku semua, kali ini Bang Kepo akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang terkenal juga dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Daniel. Daniel atau dengan nama lain juga disebut dengan Belzazar merupakan seorang perdana menteri yang hidup pada zaman Nebukadnezar sampai kepada zaman Raja Darius. Teman-temanku semua, Daniel merupakan seorang yang berkenan di hadapan Allah. Arti dari nama Daniel ini sendiri adalah Tuhan adalah Hakim. Dan namanya pertama kali disebut dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Dan terakhir kali disebut dalam kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Baik teman-temanku semua, kali ini kita akan membahas fakta-fakta tentang Daniel setelah yang satu ini. Fakta pertama, Daniel ikut dalam pembuangan ke Babel. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Pembuangan ini terjadi ketika Nebukadnezar, Raja Babel mengepung Yerusalem dan berhasil menaklukkan Yehuda. Dan berhasil juga merampas milik kepunyaan orang Yehuda, yaitu perkakas-perkakasnya, dan dibawa ke tempatnya. Nebukadnezar juga meminta agar semua keturunan dari bangsawan dibawa atau diangkut juga ke Babel. Agar apa? Agar mereka bisa mempekerjakan orang-orang dari keturunan bangsawan ini di istananya. Daniel merupakan salah satu orang yang memiliki darah bangsawan. Dan juga ada 3 teman lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa ke Babel, lalu mereka disekolahkan selama 3 tahun. Setelah itu mereka dipekerjakan di istana Nebukadnezar sebagai penasehat, bisa karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang bijak sebelum dia menjadi perdana menteri, teman-teman. Fakta kedua, Daniel menolak makan makanan raja dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-21. Jadi teman-teman, ketika mereka sudah dididik oleh Nebukadnezar dan mereka sudah bekerja di sana, tidak membuat mereka harus mengikuti gaya hidup dari seorang Nebukadnezar. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa hidup mana yang harus mereka pilih, hidup mana yang harus mereka jalani dengan benar. Sehingga mereka berani menolak makan makanan raja. Kenapa mereka menolak? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Setiap makanan yang dimakan oleh raja ini sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada Baal atau penyembahan berhala. Jadi otomatis mereka menolak itu untuk mereka makan. Fakta ketiga, Daniel menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-49. Pada saat itu seorang Nebukadnezar bermimpi dan dia meminta kepada orang-orang bijak yang ada di istananya. Dan tidak ada satupun yang dapat menjawab atau memberikan jawaban yang pasti kepada seorang Nebukadnezar. Sehingga marahlah Nebukadnezar ini dan mengancam orang yang hidup di istananya, yaitu orang-orang yang dikatakan orang bijaksana, akan dipenggal atau akan dibunuh. Nah, setelah mendengar itu Daniel memanggil orang suruhan dari Nebukadnezar ini, yaitu Arioks. Jadi dia memberitahukan kepada Arioks untuk memberikan waktu kepada dia terlebih dahulu untuk dia memikirkan atau menjawab mimpi dari seorang raja tersebut. Akhirnya dia diberi waktu. Dan setelah itu dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka berdoa kepada Allah. Nah, suatu malam Allah menyatakan arti mimpi dari Nebukadnezar ini kepada Daniel. Pada akhirnya Daniel memberitahukan mimpi tersebut kepada Nebukadnezar. Dan percayalah, bahkan dikatakan dia kagum, dia tunduk kepada Allahnya Daniel. Sehingga apa yang terjadi? Daniel diberi hadiah, banyak sekali hadiah yang diberikan, terutama jabatannya naik menjadi seorang perdana menteri, teman-teman. Fakta keempat, Daniel dilempar ke gua singa. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Raja Darius ini gaya hidupnya sama seperti Nebukadnezar, tetap menyembah kepada Allah atau kepada ilah-ilah yang dia buat, yaitu patung itu sendiri. Pada saat itu dia memberitahukan kepada seluruh rakyatnya untuk taat menyembah kepada patung yang dia buat. Bahkan setiap orang yang bekerja dengan dia yang tinggal di istana pun, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus menyembah kepada patung tersebut. Pada akhirnya Daniel menolak untuk menyembah kepada patung tersebut. Maka Daniel dihukum dan dia dibuang ke goa singa.
Darius berpikir bahwa ketika dibuang di gua singa Daniel akan mati. Ternyata tidak, teman-teman. Diceritakan di sana bahwa Allah menutup mulut singa itu sendiri. Sehingga apa? Singa yang tadinya galak menjadi teman Daniel di sana karena ada malaikat Allah yang menjaga Daniel. Fakta kelima, Daniel anak Daud. Dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan bahwa Daniel merupakan anak kedua dari Daud yang berasal dari Abigail. Tentunya Abigail merupakan istri dari Daud dan Abigail merupakan ibu dari Daniel sendiri. Nah, jelas ya teman-teman, dikatakan bahwa kenapa dia dikatakan keturunan bangsawan, karena dari keturunan inilah Daniel ini menjadi orang-orang bangsawan. Baik teman-temanku semua, itu saja fakta-fakta tentang Daniel. Jika kalian ada fakta-fakta Daniel yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, salam kepo rohani.